Assalamualaikum guys. Ya seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Di sesi ini mari kita bahas film Risen tahun 2021, mengisahkan sebuah wabah misterius yang diakibatkan oleh jatuhnya sebuah meteor. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja hantam ke plotnya guys. To discuss the so-called flying saucers. Film ini diawali dengan rekaman lama militer Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1947 yang membahas UFO yang masuk ke bumi. Mayor Kehyu, penulis buku Flying Saucers Are Real, menyatakan bahwa dirinya telah memperoleh bukti berupa laporan seorang pilot yang ditabrak oleh objek berkecepatan sangat tinggi yang diyakini berasal dari luar angkasa, sehingga ancaman UFO ini tidak bisa dianggap remeh. Scene pun berganti ke masa sekarang, di mana sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak perempuan sedang menikmati makanan malam bersama. Awalnya mereka terlihat sangat bahagia dan menikmati momen kebersamaan mereka hingga tiba-tiba ada sebuah gempa bumi yang disusul dengan ledakan hebat dari luar rumah. Keadaan yang awalnya bahagia seketika menjadi suasana yang mencekam ketika sumber ledakan dari objek yang tidak dikenal itu mengeluarkan gas beracun yang membunuh satu persatu dari keluarga kecil itu. Tersisa satu orang anak perempuan mereka yang kemudian ketakutan dan bersembunyi di dalam sebuah lemari kecil. Keesokan harinya, Dr. Lauren yang merupakan ahli eksbiologi dan Dr. David yang seorang ahli astrobiologi ditugaskan oleh Kolonel Emmerich untuk meneliti kejadian semalam. Ternyata bencana yang terjadi di daerah Pittsburgh, Pennsylvania Utara tadi malam adalah sebuah meteorit yang hanya berukuran bola basket dan mengeluarkan gas beracun dan membunuh ratusan orang di kota itu. Dengan menggunakan APD lengkap, mereka berdua langsung meninjau lokasi jatuhnya meteorit itu yang telah diisolasi karena telah terkontaminasi gas beracun yang sangat berbahaya. Di dalam kawal ledakan jatuhnya meteorit itu, Dr. Lauren menemukan benda aneh berbentuk seperti tunas tanaman yang berwarna merah. Namun entah kenapa, Dr. Lauren tidak mengambil sedikitpun sampel dari tunas itu. Di malam harinya, Dr. Lauren yang terus meneliti bencana ini mendapatkan informasi bahwa bencana serupa juga pernah terjadi di Rusia. Kejadiannya pun juga sangat persis dengan saat ini, di mana bencana itu juga mengeluarkan gas beracun dan di dalam kawahnya muncul benda aneh berbentuk seperti tunas tanaman yang berwarna merah. Sayangnya, para saksi mata dari peristiwa ini sengaja dibunuh dan kejadian ini telah disembunyikan. Dan hingga sekarang, belum diketahui apa yang menyebabkan pemerintah Rusia menutup rapat kejadian ini. Di keesokan harinya, untuk menyelidiki lebih dalam tentang bencana ini, para peneliti melakukan otopsi pada salah satu mayat korban. Di saat melakukan pembedahan pada mayat, tiba-tiba keluarlah cairan hitam yang terlihat sangat panas. Dan tanpa diduga cairan itu kembali masuk ke dalam tubuh. Dan kulit dada yang tadi dibelah oleh dokter seketika meregenerasi sel-selnya dengan begitu cepat. Hingga tubuh mayat itu menjadi normal kembali tanpa adanya luka sedikit pun. Dan yang paling mengejutkan lagi, mayat itu pun tiba-tiba saja bangun dan duduk termenung seperti orang yang sedang kebanyakan utang.
Para peneliti pun dibuat sangat terkejut, heran sekaligus ketakutan karena badan mayat itu sangat dingin. Tak ada denyut nadi, tak ada tekanan darah, dan tidak ada nafas, seperti halnya manusia hidup pada hakikatnya. There's no pulse. The body is cold. No blood pressure. Ketika diajak berkomunikasi pun juga tidak menunjukkan respon sama sekali. Tatapannya kosong seolah-olah tidak ada harapan kehidupan lagi bagi dirinya. Kejutannya pun tak hanya sampai di situ, karena bukan hanya satu mayat yang tiba-tiba hidup kembali, tapi ada puluhan mayat yang kembali hidup di tempat penelitian itu dengan kondisi yang sama. Berita ini pun lantas menyebar dengan begitu cepat di tengah-tengah masyarakat, hingga mulai bermunculan berbagai pendapat para tokoh agama hingga ilmuwan. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah sebuah keajaiban, kutukan setan, senjata biologis, dan lain sebagainya. Sementara itu, para ilmuwan terus berusaha meneliti sebuah kejadian yang tak biasa dalam kehidupan manusia ini. Berbagai cara telah mereka lakukan agar bisa mendapatkan respon komunikatif terhadap para mayat. Mulai dari memberi mereka foto kenangan bersama keluarga tercinta mereka, hingga menceritakan bagaimana mereka bisa terkena bencana meteorit hingga berakhir. Namun, semua usaha para ilmuwan itu tidak mendapatkan hasil apapun. Saat itu juga terjadi satu gerakan tubuh secara tiba-tiba pada salah satu korban mayat wanita. Namun ujung-ujungnya tidak berpengaruh apapun terhadap usaha para ilmuwan. Sementara itu, Dr. Lauren kembali pusing dengan semua kejadian ini, hingga ia pun menyendiri dan menyedarkan kepalanya pada sebuah tembok, berharap mendapat informasi dari segala keanehan selama ini. Saking pusingnya, pencerahan dari rekannya yaitu Dr. David juga tak bisa mengobati kebingungannya, hingga datanglah Kolonel Emmerich yang bermaksud untuk menanyakan perkembangan terbaru dari penelitiannya. Di sini akhirnya Dr. Lauren pun langsung mengungkapkan hasil dari hipotesisnya. Dr. Lauren mengatakan bahwa Kolonel Emmerich bahwa bencana ini bukanlah yang pertama kali. Bencana serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada tanggal 15 Februari tahun 2013 di Chelyabinsk, Rusia. Dan hingga sekarang pemerintah Rusia pun terus menutup-nutupi kejadian ini. Dr. Lauren pun beranggapan bahwa ini bukanlah bencana, tapi ini adalah serangan dari Rusia. Tentu saja, Kolonel Emmerich pun tidak langsung percaya begitu saja kepada hipotesis Dr. Lauren. Di keesokan harinya, saat para pejabat negara, petinggi militer, serta para ilmuwan sedang rapat untuk mendiskusikan bencana meteorit yang semakin rumit ini, ada pihak militer yang hendak melakukan cara seperti yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, yaitu dengan merahasiakan bencana ini agar semua permasalahan bisa segera selesai. Akan tetapi, Dr. Lauren yang tetap kukuh dengan hipotesisnya terus berusaha meyakinkan semua pihak bahwa hipotesisnya selama ini adalah sebuah kebenaran dengan didukung bukti-bukti yang telah ia temukan sebelumnya. Bahwa bencana ini kemungkinan akan terjadi lagi dalam waktu yang dekat dan bisa saja menyerang wilayah dengan penduduk yang lebih padat seperti Manhattan, New York maupun kota-kota besar lainnya, sehingga dampak yang ditimbulkan akan semakin besar. Untuk itu, Dr. Lauren sangat berharap bencana ini bisa diatasi sampai ke akar permasalahannya agar tidak membahayakan kehidupan manusia di masa yang akan datang nantinya. Sangat disayangkan, Presiden justru menganggap remeh saran dari Dr. Lauren dan bahkan sedikit mengejeknya bahwa bukti-bukti yang didapatkan oleh Dr. Lauren biasa saja dan hanyalah gambar biasa yang telah diedit menggunakan Photoshop. Dr. Lauren yang sudah hampir putus asa dengan keadaan apapun, akhirnya mendatangi kamar para mayat hidup yang tak bergerak itu. Ia mencoba curhat kepada salah satu mayat perempuan, seolah-olah Dr. Lauren sangat berharap mayat hidup tak bergerak itu dapat mendengar dan menerima segala isi curahan hati darinya. Ternyata Dr. Lauren di sini memiliki masa lalu yang cukup menyayat hati, di mana ibunya yang sangat ia cintai meninggal di waktu ia masih berumur 10 tahun. Hal ini membuat Dr. Lauren merasa sangat kesepian.
Di tengah-tengah curhatnya, Dr. David tiba-tiba datang menelpon. Tak disangka, mayat hidup yang sedang dicurhatin oleh Dr. Lauren itu tiba-tiba saja bergerak seolah mendapatkan respon dari tombol merah ponsel Dr. Lauren. Di sisi lain, media telah memberitakan bahwa benda yang mirip seperti tunas tumbuhan baru yang terdapat pada kawah bekas meteorit kini telah tumbuh menjadi sangat besar. Lantas, Dr. Lauren beserta ilmuwan lainnya didampingi oleh pengawasan pasukan bersenjata segera mendatangi lokasi itu. Sampainya di sana, benar saja, tunas itu telah tumbuh menjadi sangat besar dan menjulang tinggi ke langit sehingga tampak seperti sebuah bukit yang berbentuk seperti pohon. Kondisi atmosfer di tempat itu juga nampak sangat berbeda, seperti berada di planet lain. Tak lupa mereka juga membawa salah satu mayat dari korban meteorit untuk mengetahui apa reaksi yang akan ditimbulkan. Setelah selang menunggu beberapa saat, belum juga muncul reaksi apapun dari si mayat. Hingga 2 orang tentara yang bertugas melindungi para ilmuwan itu sampai taruhan masing-masing $40 sebagai hasil adanya reaksi atau tidak. Hampir saja tidak ada harapan, para ilmuwan pun akhirnya dibuat terkejut karena si mayat yang awalnya termenung akhirnya menunjukkan reaksinya. Dimulai dengan menggerakkan bibir dan membuka kedua buah matanya, kemudian memandangi lingkungan sekitar dengan tatapan kosong. Mayat itu juga mengambil salju di atas tanah seakan ingin memperoleh sebuah informasi, lalu memandangi pohon besar setinggi langit itu di hadapannya, seolah-olah dia sedang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Gerakan tubuhnya pun juga terlihat sangat aneh, seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu. Matanya berwarna biru sambil menatap ke langit. Kata pertama pun muncul, yaitu, "Aku tak bisa kembali bersamamu." Mereka juga mengatakan bahwa aku tak akan bertahan di lingkunganmu. Hal itu mengisyaratkan sebuah tanda seakan telah terjadi sesuatu yang besar di luar sana. I will not survive your environment. Para ilmuwan pun akhirnya menyimpulkan bahwa bencana ini memang sengaja dibawa oleh para makhluk dari luar angkasa melalui lubang cacing yang diketahui digunakan sebagai jalan pintas untuk melintasi jalan panjang alam semesta hingga akhirnya sampailah di bumi ini. Belum diketahui lebih dalam apa tujuan mereka sebenarnya mengirim sesuatu ke bumi ini. Scene pun berganti pada Dr. Lauren yang sedang melakukan olahraga pagi di rumahnya. Terdengar suara panggilan telepon untuknya, tapi Dr. Lauren sengaja tak menghiraukan panggilan itu, seakan dirinya sedang tak mau menambah beban pikiran yang tak pernah berhenti mengambilinya. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang mengetuk pintu rumahnya, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Namun mereka berdua terlihat begitu canggung, seakan ada konflik masalah di antara mereka. Dr. Lauren pun sampai memalingkan muka dari ayahnya sendiri. Sebagai ayah yang baik dan penuh kasih sayang, ayahnya terus mengajaknya untuk mengakrabkan kembali hubungan mereka seperti dulu lagi. Ayahnya kembali mengenangnya ke masa lalu saat ayahnya sering memberi hadiah kepada dirinya. Di sini terungkap, ternyata sejak ibunya meninggal, hubungan ayah dan anak ini tidak harmonis lagi. Hingga Dr. Lauren memutuskan pergi dari rumah meninggalkan ayahnya seorang diri. Hidupnya terus merasa kesepian tanpa adanya seorang penyayang pun di sisinya. Scene pun berpindah ke tempat penelitian. Di sana, Kolonel Emmerich memberitahu kepada Dr. Lauren bahwa mayat hidup yang sedang dikendalikan oleh makhluk asing ini hanya ingin mau berbicara kepada Dr. Lauren. Seolah-olah makhluk asing ini telah mengetahui bahwa Dr. Lauren selalu kesepian, butuh teman, dan merupakan orang yang tepat untuk diajak curhat. Kolonel Emmerich juga menyuruh Dr. Lauren untuk menggali informasi lebih dalam tentang mereka, terutama siapa makhluk asing ini sebenarnya, dari mana asal mereka, dan apa sebenarnya tujuan mereka selama ini.
Dengan tatapan kosong tanpa secercah harapan, makhluk asing itu memulai curhatnya bahwa tempat tinggal mereka sudah tak layak untuk dihuni lagi. Mereka mencari tempat baru untuk bisa ditinggali dan menemukannya, yaitu di bumi ini. Why Earth? Mereka memperoleh koordinat bumi dari pihak bumi sendiri yang menyebut dirinya sebagai Supernova 94 yang sudah lama menjalin kontak dengan spesies mereka. Mereka juga mengklaim mengetahui kelebihan dan kekurangan para manusia. We know your strengths. Makhluk asing ini memaksa seluruh manusia untuk meninggalkan bumi saja, atau jika tidak, mereka akan menghabisi seluruh umat manusia. Di sini akhirnya terungkap fakta bahwa para makhluk asing ini sengaja mengirim batu meteorit ke bumi yang kemudian mengeluarkan gas beracun yang sangat berbahaya yang mampu membunuh, kemudian mengendalikan tubuh manusia dan menghancurkan peradaban manusia yang akan dijadikan sebagai rumah baru bagi spesies mereka. We will not descend in peace. Makhluk asing ini pun akhirnya menunjukkan kemampuannya, yaitu dengan mengendalikan orang dari jarak jauh. Seorang ilmuwan yang sedang dikendalikan oleh makhluk asing ini tampak sangat tersiksa dengan apa yang dialaminya. Dia pun perlahan membuka seragam APD-nya secara tak sadar karena sedang dikendalikan oleh makhluk asing ini. Mengetahui hal ini, para tentara militer pun langsung mengepung makhluk asing ini dan seorang tentara berusaha menyelamatkan ilmuwan yang sedang dikendalikan itu. Naas bagi sang tentara, ia pun juga ikut dikendalikan. Sehingga secara tak sadar, dia telah membuka helm APD-nya yang otomatis langsung menghirup gas beracun hingga membuatnya tewas saat itu juga. Para tentara pun langsung memutuskan untuk melepaskan tembakan ke makhluk asing ini. Tapi naas, sebelum menarik pelatuk senjatanya, mereka semua terlambat karena makhluk asing ini pun langsung mengendalikan mereka semua, menjadikan mereka semua menjadi tak berdaya. Dengan santainya makhluk ini mengendalikan seluruh tentara yang ada di sana, membuat mereka saling menyerang, menembak dan membunuh satu sama lain, hingga tak ada satupun yang tersisa dari pasukan militer itu. Militer Amerika Serikat pun tak tinggal diam, mereka langsung mengirim serangan drone ke arah makhluk asing ini. Akan tetapi, serangan tidak tercapai target dan malah meledak di udara. Serangan kedua kemudian dilancarkan. Misil kembali ditembakkan dari pesawat jet, tetapi terdapat perisai besar yang melindungi kawasan itu, sehingga serangan kedua itu juga tidak menembus target. Scene pun berpindah kepada seorang lelaki parubaya yang sedang mendengarkan berita tentang kondisi yang tengah terjadi saat ini. Pria ini seolah-olah sedang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian mengambil sebuah buku dan membukanya yang di dalamnya terdapat tulisan Supernova 94. Sementara itu, di sisi lain, keadaan dunia saat ini menjadi sangat kacau karena kan muncul berbagai fenomena alam misterius di seluruh penjuru dunia. Muncul suara yang begitu mengerikan dari langit, gempa bumi yang muncul secara tiba-tiba, munculnya kabut asap misterius yang membunuh siapapun yang menghirupnya, tanaman yang tiba-tiba mati membusuk secara mendadak, mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, hingga pada akhirnya pemerintah di berbagai negara mengumumkan darurat militer. Kembali ke Dr. Lauren yang ternyata masih hidup setelah selamat dari peristiwa mengerikan kemarin. Ia yang sudah kebingungan dan tak tahu lagi harus berbuat apa, akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah masa kecilnya dulu. Di sana ia melihat banyak kenangan masa indahnya saat masih bersama kedua orang tuanya. Saat masih kecil, Dr. Lauren ternyata sudah sangat menyukai sains dan juga memiliki laboratorium sendiri di rumahnya. Sebuah kenangan indah yang tak akan terulang lagi bagi dirinya. Terlihat juga ayahnya ternyata sedang menyendiri di kamarnya, merasa sangat sedih dan putus asa atas segala musibah yang menimpa hidupnya selama ini. Dr. Lauren yang menyadari hal itu pun juga tak mampu melakukan apa selain hanya pasrah pada keadaan.
Entah apa yang merasuki pikiran Dr. Lauren, beliau tiba-tiba saja kepikiran untuk pergi kembali ke tempat si alien kemarin. Berharap mungkin segala tragedi yang dialaminya selama ini ada hubungannya dengan si alien. Karena dari awal, si alien ini hanya mau merespon komunikasi yang berasal dari Dr. Lauren. I'm finally being put out of my misery, like I can finally breathe. Sampainya di sana, ternyata si alien masih tetap istiqomah pada posisinya, yaitu berdiri dengan tatapan kosong ke arah langit, seakan menanti sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. It looks different. Si alien berkata bahwa waktunya telah tiba dan Dr. Lauren telah berperan penting dalam perjuangan ini. Tentu saja, hal ini membuat Dr. Lauren menjadi sangat kebingungan. Si alien itu memegang tangan Dr. Lauren, dan seketika ingatan masa kecil Dr. Lauren pun kembali. Saat itu, Dr. Lauren kecil bersama ayahnya pergi ke sebuah tempat yang sangat rahasia. Ayahnya berkata untuk tidak memberitahukan hal ini, bahkan kepada ibunya sekalipun. Terlihat ayahnya hendak menunjukkan sesuatu yang rahasia dan berharap anaknya nanti akan mewarisi hal itu. Sampainya di sana, ternyata sang ayah adalah seorang ilmuwan militer, yang mana saat itu ia sedang meneliti alien yang telah berhasil ditangkap oleh pihak militer. Saat sedang jalan-jalan menyusuri tempat itu, Lauren kecil memasuki tempat penyimpanan si alien. Karena penasaran, ia mencoba menyentuh kapsul si alien dan tiba-tiba saja si alien transfer semacam energinya ke dalam tubuh Lauren kecil dan masuk ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuhnya. Dan saat itu juga, Lauren terkoneksi dengan tempat alien tersebut berasal. Home is no longer habitable for our species. Sejak saat itulah, hidup Lauren berubah 180 derajat. Ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia normal pada umumnya. Ia sering membuat roket seorang diri dan membuat rancangan pesawat antariksa yang sebenarnya adalah pekerjaan seorang astronom, padahal saat itu usianya masih 8 tahun. Dan ia pun juga sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan antariksa dan alam semesta. Looks like a rocket. Selain itu, perilakunya juga cukup aneh, di mana ia sering mengisolasi diri dan menyebut dirinya sendiri adalah seorang alien yang ingin pulang. Kejutannya pun tak sampai di situ, karena fakta terbesar telah terungkap bahwa dia terkoneksi langsung dengan pusat tempat alien berasal, dan ternyata Lauren lah yang selama ini orang yang telah memberikan titik koordinat lokasi bumi kepada para alien. Ya, Lauren adalah Supernova 94. Is anyone there? This is Supernova 94. Do you copy? Kejadian yang membuat hidupnya benar-benar hancur dan ia begitu menyesalinya. Tiba-tiba si alien melepas masker oksigen Dr. Lauren dan ternyata tidak terjadi apa-apa karena Dr. Lauren saat ini telah menjadi bagian dari alien itu sendiri. Welcome home. Di sisi lain, benda-benda aneh berbentuk seperti telur yang berukuran sangat besar tiba-tiba bermunculan di seluruh penjuru bumi. Para penduduk bumi sudah bisa merasakan firasat kurang baik atas peristiwa ini. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan bencana ini selain hanya pasrah kepada keadaan, karena memang semuanya sudah terlambat. Hingga hari yang dinantikan pun tiba, di mana benda-benda aneh itu mengeluarkan asap hitam yang menyebar ke seluruh penjuru bumi dan membunuh setiap makhluk hidup yang dilewatinya. Inilah akhir dari kehidupan umat manusia, akhir dari segalanya atas apa yang kita miliki. Dan dari sini, film pun ditutup. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati.